Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Kau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bagimu juga semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu, kita naikkan lagi pujian ini. Apapun yang kau alami, percayalah Tuhan adalah baik, karena pribadinya Dia baik. Tuhan baik atau tidak baik tidak didefinisikan dari keadaan kita, karena pribadinya adalah baik. Pribadinya adalah kasih, pribadinya adalah terang. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bagimu juga ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Kau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ya, puji Tuhan, kasih Tuhan kiranya dicurahkan di tempat ini, melawat setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kasih Tuhan mengalir menjamah setiap kita yang ada di sini. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua kita menaikkan satu lagi pujian seperti Rusa Rindu. Ini adalah lagu lama ya, tetapi masih sangat memberkati. Seperti Rusa Rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oke, tibalah saatnya bagi kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kiranya Engkau datanglah, beracaralah, berkuasalah di tempat ini. Taruh perkataanmu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan bukakan mata hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Semangat ya, kita mau sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelumnya saya minta tolong Bapak Ibu semua untuk ketuk-ketuk layar dan bantu share. Ya, apa kabar Bu Esther, Kakak Orlando, Ibu Evi Lampus, Kak Michael, Kakak Henny Ping, Ibu Eli, ya, Ibu Dewi, Kakak Lubius Seni, Kakak Angel Bird, dan semuanya ya, Ibu Evi Lampus dan semuanya ya. Biasanya dalam maksudnya seusai TikTok itu ada daftar list siapa saja yang menonton ya, dan saya bisa doakan. Tetapi entah kenapa beberapa hari ini list viewernya itu, daftar penontonnya itu hanya ada 2. Jadi hanya ada 2 orang yang paling atas gitu. Jadi saya nggak bisa doakan satu persatu namanya, tapi saya percaya Roh Kudus yang lebih mengenal Bapak Ibu ya, walaupun mungkin saya tidak mendoakan, tidak menyebutkan nama per nama seperti yang biasanya saya lakukan, tapi percayalah Roh Kudus lebih mengenal Anda semua, Anda ini yang masuk di live streaming saya ya. Oke, kita mau sama-sama kembali belajar tentang
anak-anak Tuhan, kita mau dibentuk menjadi anak-anak Tuhan ya, yang sejati, supaya kita bisa mewarisi semua berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat, kita sama-sama baca dari kitab Roma 8. Roma 8 ayat 16 ya. Sebelumnya mungkin ya menyambung pelajaran yang kemarin, kita mau sama-sama dibentuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di tangan Tuhan, supaya setiap kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang menjadi penghalang dari berkat-Mu, dari kesehatanmu, dari rencana Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan tidak akan lagi melakukannya sendirian, karena bagian Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Tinggal sekarang bagian kita, Tuhan mau melakukannya bersama-sama kita, untuk kita menaklukkan semua kuasa-kuasa jahat yang menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu kita mau kembali sama-sama belajar tentang anak-anak Allah, karena kita tidak akan mungkin bisa bangkit menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu ya, setidaknya untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk anak cucu kita, kalau kita sendiri masih kanak-kanak dalam level kerohanian kita, dalam level perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Oke, saya bacakan Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Perhatikan, ahli waris kalau kita adalah anak-anaknya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan di sini penting firman Tuhan ya, yaitu jika Bapak Ibu, jadi kalau membaca satu kontrak ya, tetapi di bawahnya ada jika atau ada tulisan not. Tahu kan Bapak Ibu, ada tulisan not atau jika gitu. Itu penting sekali, itu berarti kondisi. Kalau kondisi itu tidak kita penuhi, maka kita tidak berhak untuk mendapatkan kontrak itu ya. Nah, demikian pula ini ya firman Tuhan ini. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan Bapak Ibu, ini ada satu kondisi ya, makanya kita ya sama-sama, bukan hanya Bapak Ibu, saya kan sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya lebih gimana gitu ya, lebih senior, lebih apa, enggak. Kita sama-sama belajar di sini ya. Kita mau mendapatkan semua janji Tuhan bersama-sama dengan Kristus. Kemarin kan saya sudah share ya apa itu janji berkat-berkat Tuhan sebagai anak Allah, apa yang Tuhan wariskan kepada kita ya. Nah, itu tidak akan bisa kita warisi kalau kita tidak sama-sama menderita. Menderita seperti apa sih? Ya, Kristus adalah teladan kita yang sempurna. Dia memikul salib ya, dan mati sampai mati di atas kayu salib ya. Jadi itu adalah simbol bagi kita, Anda dan saya, kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita mau dimuliakan Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang sama, mengikuti jejak teladan Kristus. Ya, bukan mati di kayu salib maksudnya ya. Maksudnya kita juga harus mau menyalibkan semua keinginan daging kita. Kita harus meminta pertolongan Roh Kudus untuk mematikan semua hal-hal yang berbau keinginan daging. Keinginan daging itu apa?
apa. Saya nggak akan bahas lagi karena saya sering membahas ya. Seperti contohnya di Galatia 5 ayat, mulai dari ayat 19 Bapak Ibu boleh baca ya, atau ayat 18 Bapak Ibu boleh baca tentang keinginan daging itu seperti keserakahan, kemarahan, kebencian, penyembahan berhala, hawa nafsu, ya pesta pora, itu semuanya keinginan daging. Jadi kalau kita ingin dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, kita ingin mewarisi janji-janji Tuhan, kita ingin dikuasai oleh Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan kita, seluruh ruang kamar dalam hati kita. Karena begini ya Bapak Ibu, kan mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, udah anak Tuhan kok masih bisa diikat oleh kuasa jahat misalnya. Kok ada anak Tuhan misalnya udah terima Tuhan Yesus, kok dia masih bisa dibelenggu oleh sakit penyakit yang disebabkan oleh kuasa jahat, atau masih bisa dibelenggu oleh masih ingat kesaksian saya kemarin yang tentang IC itu, Apostle IC, bagaimana dia sudah spirit filled itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ya, sudah mengajar di mana-mana, tetapi dia masih belum mengalahkan Goliat dalam garis keturunannya ya. Goliat itu warisan kutuk. Ya Bapak Ibu, kita itu bukan hanya mewarisi kutuk dari generasi sebelum kita ya. Misalnya dari papa mama kita, dari kakek nenek kita ya. Kita itu bisa mewarisi kutuk dan mewarisi berkat dari garis keturunan papa mama kita, kakek nenek kita, ya mungkin generasi-generasi ya, mungkin ratusan tahun ke belakang gitu ya. Tetapi kita juga bisa mewarisi berkat. Nah, setiap pintu yang sudah dibuka oleh mungkin papa mama kita, kakek nenek kita ya, pintu gerbang yang sudah dibuka kepada iblis untuk iblis berkuasa, dan selama papa mama kita atau kakek nenek kita belum berhasil mengeluarkan mereka keluar dari hidup garis keturunan mereka ya, maka itu akan diwariskan kepada kita sebagai anak cucunya. Nah, maka itu kenapa orang percaya walaupun dia sudah ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi selama dia belum bangkit, belum mengambil otoritas kuasa untuk peperangan rohani, untuk mengalahkan raksasa-raksasa itu dalam kehidupan mereka, maka ya kuasa-kuasa jahat itu masih bisa membelenggu kehidupan mereka. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya supaya kita bisa bangkit melawan kuasa-kuasa jahat itu, mau nggak mau kita nggak boleh toleransi dengan pekerjaan-pekerjaan iblis, pekerjaan-pekerjaan setan. Karena selama kita masih dijajah, maksud saya dijajah tanda kutip, ketika kita taat kepada keinginan daging ya, taat kepada misalnya yang contoh yang kecil yang sehari-hari, misalnya kita tersinggung, kita benci sama orang, dendam sama orang, ya selama itu juga roh-roh jahat masih bisa berkuasa dalam hidupmu dan hidupku. Ya kita nggak mau kasih celah, kita nggak mau buka pintu bagi kuasa-kuasa jahat untuk berkuasa dalam hidup kita ya. Ini yang ngomong juga sama, setiap hari berjuang, setiap hari minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya mau dipimpin oleh Rohmu, saya mau hidup di dalam kasih, saya menolak setiap suntikan-suntikan pikiran-pikiran yang dikasih oleh musuh. Misalnya suntikan-suntikan apa? Misalnya suntikan pikiran negatif kan, misalnya kita disinggung sama orang, misalnya orang bikin kita sakit hati, bikin kita tersinggung, hal-hal yang sederhana, yang kecil dulu ya, yang sehari-hari mungkin kita alami. Kita mau tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak akan dipimpin oleh keinginan daging. Keinginan daging apa? Marah,
Keinginan daging apa? Sakit hati. Keinginan daging apa? Mau ngebales ya. Itu kan keinginan daging. Tapi saya berkata pada diri saya sendiri, saya mau dipimpin oleh Roh. Saya mau tetap hidup dalam kasih. Saya mau tetap hidup dalam pengampunan. Saya mau tetap hidup dalam kemurahan hati. Walaupun mungkin kita sering merasa dimanfaatkan. Karena kita murah hati misalnya. Jadi aji mumpung. Ada orang-orang seperti itu, ada banyak di dunia ini. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu jangan khawatir karena segala sesuatu yang engkau lakukan untuk orang lain, engkau sedang memperlakukan, maksudnya engkau segala sesuatu yang engkau lakukan untuk orang lain, sebetulnya engkau sedang melakukannya untuk dirimu sendiri, ya. Jadi segala sesuatu yang engkau katakan ketika ada orang yang menyakitimu, engkau malah memberkati orang tersebut, ketahuilah engkau sedang memberkati dirimu sendiri, ya. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau sudah mengambil tempat hakim, ya. Hakim itu adalah Allah kita. Berarti kita sudah berdosa dalam hal itu, ya Bapak Ibu. Oke, kita back to the laptop. Yaitu contoh sederhana bagaimana kita jangan mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh daging. Karena ketika kita dipimpin oleh keinginan daging, maka konsekuensinya kita akan binasa. Sama seperti orang-orang dunia. Kita nggak mau kan, kita mau jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di tangan Tuhan. Setidaknya untuk keluarga kita, betul? Untuk keluarga kita ada bagian peperangan rohani yang harus kita lakukan, yang masing-masing kita harus kita lakukan. Oke, kita lanjut firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, janji mewarisi, ya, berhak mewarisi janji-janji Allah itu kita akan warisi jika dan hanya jika, ya, kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi saya itu nggak mau ngasih apa ya, kita mau benar-benar belajar firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya nggak mau ngasih janji-janji manis gitu ya. Wah, engkau anak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memberkati dan lain sebagainya, ya. Ya, memang betul, tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak melihat terobosan? Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang masih dibelenggu oleh penjajahan musuh? Ya karena ini tadi, karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita akan mewarisi janji-janji Allah jika dan hanya jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya. Menderita itu bukan menderita segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Bukan, ya. Berkat-berkatmu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak menderita untuk itu, tapi kita menderita ketika kita menyalibkan keinginan daging kita. Kita mau mati bersama-sama dengan Kristus, yakni mati terhadap dosa, ya. Bukan seperti kebanyakan orang yang saya masih menjumpai banyak orang yang berpikir bahwa wah, orang Kristen itu ya misalnya nggak boleh kaya, nggak boleh diberkati. Bukan seperti itu. Nggak boleh itu maksudnya nggak boleh hati kita melekat kepada kekayaan, ya. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi berkat, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang yang susah, kalau secara materi engkau juga masih dibelenggu oleh si musuh. Maksudnya belenggu itu seperti apa? Ya susah terus hidupnya. Ya bagaimana mungkin kau bisa mencerminkan kemuliaan Allah kalau hidupmu selalu dibelenggu oleh sakit penyakit, dibelenggu oleh kesulitan ekonomi, hutang pihutang. Ya itu semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua kutuk-kutuk dosamu sudah dibayar. Kutuk sakit penyakitmu sudah dibayar di atas kayu salib. Kutuk hutang pihutang sudah dibayar di atas kayu salib. Nah, sekarang bagian Anda dan saya, kita mau sama-sama bangkit.
sungguh-sungguh mengambil otoritas yang Tuhan sudah kasih kepada kita untuk melawan musuh-musuh kita, Goliat-Goliat kita yang menghalangi berkatmu, yang menghalangi kesehatanmu. Tapi sekali lagi, ya kita harus sebelum itu, ya sebelum kita melakukan peperangan rohani itu, kita juga harus mau menguduskan diri, memisahkan diri, bukan memisahkan dari dunia ya. Sebetulnya kudus itu bahasa aslinya itu dari kata kadosh. Kadosh ya, kadosh itu artinya memisahkan diri, konsekrasi itu artinya ya. Nah, bukan memisahkan diri dari dunia karena kita hidup, maksudnya kita hidup di dunia, tetapi memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, dari dosa. Sama halnya ketika Tuhan memanggil Abraham ya keluar dari negerinya. Itu simbolik ya, perjanjian lama itu adalah simbolik, simbol bayangan dari perjanjian baru, bagaimana kita juga mau dipisahkan keluar ya, keluar dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang dunia ya. Kita harus mencerminkan identitas kita supaya kita juga bisa mengalami janji-janji Allah, supaya kemuliaan Allah boleh bersinar dalam hidup kita, supaya Yesaya 60 ayat 1 dan selanjutnya itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Karena seringkali kita mengklaim janji Tuhan. Masih ingat Yesaya 60 ya Bapak Ibu yang suka baca Yesaya 60, ada yang tahu seringkali ya orang Kristen itu, mohon maaf ya saya nggak menghakimi ya, saya deh saya nggak mau menghakimi siapa-siapa, saya yang paling berdosa ya. Bapak Ibu jangan merasa terhakimi, saya lah yang paling berdosa ya. Jadi seringkali kita mengklaim bahwa kemuliaan Tuhan bersinar atas saya. Seringkali kita mengklaim Yesaya 60, kekayaan bangsa-bangsa akan turun kepada kita ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Yesaya 60 ayat 1 itu ya, kemuliaan Tuhan tidak akan terbit kepada kita sebelum terang kita bersinar. Terang apa? Ya terang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang. Kristus adalah terang. Sebelum Kristus itu nampak dalam hidup kita, maka kemuliaan Tuhan tidak akan bersinar. Oke, saya bacakan ya. Ini nyambung di ayat 18. Oke, saya bacakan di Roma 8 ayat 18, nyambung di sini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut live streaming saya setiap hari, engkau bisa melihat betapa firman Tuhan itu sangat konsisten. Saya mau mengambil dari kitab Matius, saya mau mengambil dari kitab Roma, saya mau mengambil dari perjanjian lama. Isinya sama semua kan, konsisten kan? Luar biasa, Tuhan kita itu dahsyat. Oke, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, penderitaan apa ya? Penderitaan memikul salibmu itu ya. Penderitaan menyalibkan semua keinginan dagingmu, mati terhadap dosa. Itu adalah aim kita, goal kita, sama seperti Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kita juga mau mati bersama-sama dengan Dia. Karena kalau kita nggak mati bersama-sama dengan Dia, kita tidak akan dibangkitkan bersama-sama Dia. Maksudnya mati apa? Bukan mati jasmani ya. Mati daging, mati terhadap dosa. Ya, oke. Saya lanjutkan ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi bahasa Indonesianya kurang jelas ya. Ini itu maksud saya kurang tepat kalau sebetulnya saya bacakan ya di versi versi New King James Version-nya ya, supaya Bapak Ibu paham apa sih maksudnya Roma 8 ini.
Oke, saya buka ya versi New King James Version-nya lebih tepat. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Maksudnya begini loh. Seluruh ciptaan Tuhan itu sedang menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Anak-anak Tuhan itu siapa? Kakak Pacelin diambil dari Roma 8 ayat 19 sampai 20. Cuman bahasa Indonesianya kurang tepat. Jadi saya membacakan barusan itu dalam versi New King James Version-nya ya Bapak Ibu. Kalau yang punya versi New King James Version-nya boleh lihat ya. Jadi maksudnya ini di Roma 8 ayat 19 ini seluruh ciptaan Tuhan itu menanti-nantikan anak-anak Tuhan dimanifestasikan. Anak-anak Tuhan itu siapa? Anda dan saya. Kita memanifestasikan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengambil otoritas kuasa yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Maksudnya apa? Anak-anak Tuhan itu, kalau anak-anak Tuhan yang tulen, yang sungguhan, itu mewarisi kuasa, mengambil alih kekuasaan, mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, karena ayat 20 dikatakan for the creation was subjected to futility. Maksudnya seluruh ciptaan Tuhan ini ditundukkan kepada kebinasaan. Nah, bukan versi New King James Version ya. New King James Version-nya kurang itu juga. Versi TPT Passion Translation-nya berkata seperti ini Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan, ya memang Tuhan menundukkan kita dalam kebinasaan, tetapi bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena dosa. Karena Tuhan itu adil ya. Tuhan tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Karena itu memang hukumnya ya, kita harus mengerti Tuhan itu bukan hanya kasih, tetapi Dia adalah adil. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka ya konsekuensinya adalah kebinasaan. Dan ketika kita masih hidup dipimpin oleh keinginan daging, konsekuensi yang sama juga berlaku atas Bapak, Ibu, dan saya. Walaupun kita ngaku bahwa kita adalah anak Tuhan, kita sudah diselamatkan, iya. Tapi selama engkau masih dipimpin oleh keinginan daging, masih ingat kemarin saya bahas bahwa anak-anak Tuhan adalah mereka yang dipimpin oleh Roh. Jadi selama kita masih dipimpin oleh keinginan daging, kita masih ada di dalam cycle yang sama. Kita masih ada di dalam kutuk. Ya, Bapak Ibu paham sampai di sini ya. Ayat ke-20 dikatakan, for against its will, the universe itself has had to endure the empty fertility resulting from the consequences of human sin. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, oleh karena kehendak Dia kita coba kita lihat lagi ya, Roma 8 ayat 20 bahasa Indonesianya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, kalau firman Tuhan dalam bahasa Indonesianya, yang telah menaklukkannya. Tetapi maksudnya itu ya, bukan karena Tuhan kepengen kita binasa gitu, bukan, tetapi karena konsekuensi dosa. Nah, siapapun Anda dan saya sekarang, kalau kita masih terus dipimpin oleh keinginan daging, oleh dosa, maka konsekuensi yang sama masih berlaku atas kita. Jadi kenapa penting bagi kita untuk konsekrasi ya? Konsekrasi itu menguduskan diri, memisahkan diri dari hal-hal yang berdosa, supaya kuasa Tuhan itu bisa dimanifestasikan dalam hidup kita, supaya kita bisa bangkit dan melawan penjajah-penjajah kita, musuh-musuh kita yang menghalangi berkat-berkat kita, yang menghalangi kesembuhanmu.
Ya, itu adalah bagian peperangan rohani yang engkau dan saya harus lakukan. Nanti saya akan bagikan bagaimana sih caranya kita peperangan rohani. Kayaknya saya udah pernah sedikit ya, saya pernah spill, cuman saya nggak selesai karena ya saya lari ke topik yang lain. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat saya pernah spill sedikit bagaimana caranya kita peperangan rohani, tapi saya percaya Roh Kudus memimpin saya dengan tepat ya. Saya tidak seharusnya mengajarkan Bapak Ibu peperangan rohani sebelum mengajarkan tentang konsekrasi, karena konsekrasi itu penting sekali. Engkau nggak bisa peperangan rohani tapi engkau sendiri masih terbelenggu oleh dosa ya. Engkau nggak akan menang, engkau akan dibikin babak belur kalau begitu caranya ya. Terima kasih Roh Kudus, engkau dahsyat, engkau baik, engkau tahu yang terbaik untuk anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Ya, masih ingat kan saya spill sedikit tentang saya share tentang bagaimana caranya menggunakan nama Tuhan Yesus kita berperang. Bahkan kita berperang sampai ke throne room. Throne room itu throne room of heaven. Maksudnya kita berperang sampai ke alam roh, ke pengadilan surgawi. Kita minta Bapa surgawi kita membatalkan semua keputusan yang sudah pernah diambil di masa lalu. Karena mungkin papa mama kita atau nenek moyang kita atau kita sendiri buka celah kepada si iblis, ya berbuat dosa, buka celah pada si iblis sehingga si iblis punya legal right. Legal right itu punya dasar hukum untuk menguasai hidup kita, untuk menjajah hidup kita, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 ya, si iblis itu datang, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Ya Bapak Ibu saya belum dengar yang itu peperangan roh. Ya Bapak Ibu boleh lihat di channel YouTube saya ya, boleh untuk kalau yang ketinggalan ya boleh ya. Jadi saya nggak perlu mengulang-ulang lagi, kasihan Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya, diulang-ulang terus bosen kali, kasihan. Saya harap nggak ada yang bosen ya. Ada yang bosen kah? Oke, kita lanjut ya, lanjut. Kita bahas kitab Roma deh ya. Roh Kudus, engkau mau menolong kita mengerti apa? Kitab Roma aja ya. Saya percaya Roh Kudus mau menolong kita semua untuk mengerti tentang kemuliaan Tuhan ini ya. Oke, saya mau lanjutkan di ayat, loncat deh ya, terlalu banyak. Ya, saya mau lanjutkan di kitab Roma ayat ke 28 deh ya. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, perhatikan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kenapa Tuhan harus tulis bagi mereka yang mengasihi Dia? Kenapa Tuhan nggak nulis kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Titik. Ayo, kenapa? Karena kalau kita nggak mengasihi Dia, kalau kita mengasihi dunia ini, masih ingat ada konsekuensi hukum Tuhan, karena Tuhan itu adil ya. Tuhan bukan hanya kasih, tetapi Tuhan itu adil. Ketika kita mencintai dunia ini, ketika kita mencintai berhala, ketika kita mencintai pekerjaan-pekerjaan iblis, ketika kita mencintai dosa, maka kita sudah membuka pintu selebar-lebarnya bagi si iblis untuk menjajah kita, mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Jadi firman Tuhan ini, kita lihat betapa konsistennya firman Tuhan ya. Kita tahu bahwa penulisnya ini maksudnya diilhami
oleh Roh Kudus, autornya itu pastilah bukan manusia. Karena setiap firman yang kita baca ada konsistensi. Perhatikan ya kan? Betul kan Bapak Ibu? Ada konsistensinya. Jadi seringkali kebanyakan kita ini mencomot ya firman Tuhan. Betul? Betul ya, saya lah misalnya ya. Saya nggak akan menghakimi Bapak Ibu. Seringkali kita mencomot. Kalau kejadian apa terjadi, kita berkata, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, titik. Padahal ada syaratnya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan bagi semua orang. Mohon maaf ya, mungkin firman Tuhan ini sedikit nggak enak di telinga, tetapi saya hanya ingin memberitakan kebenaran. Saya nggak mau kasih janji-janji palsu bagi Bapak Ibu. Kasian kan, kasian. Saya pernah dikasih janji palsu, jadi pernah terjerumus juga. Dan itu nggak enak menanti-nanti janji Tuhan. Ya, saya suka ngasih tahu kebenaran walaupun itu nggak enak di telinga. Nggak enak, nggak apa-apa, nggak enak di telinga. Bapak Ibu harus tahu kebenaran, bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang yang mengasihi Dia, karena Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Kalau kita nggak ngerti hukumnya, kita akan binasa. Iblis itu lebih ngerti hukum-hukum Tuhan. Kenapa iblis ngerti hukum Tuhan? Karena dia selalu cari celah untuk mencelakakan kita. Dan selama kita berjalan di dalam kebenarannya, di dalam kebenaran firman Tuhan, iblis nggak punya celah buat nyelakain kita. Iblis nggak bisa ngomong sama Tuhan, kasih gua punya hak untuk mencuri, membunuh, membinasakan anakmu ini. Karena anakmu ini sudah jatuh dalam dosa gitu. Iya kan? Nah, makanya Bapak Ibu, sekarang firman Tuhan ini tidak datang untuk menghakimimu dan saya ya. Firman Tuhan ini membukakan mata hati kita supaya kita bisa mengerti kebenaran. Dan supaya kita bisa berjalan di dalam kebenaran sehingga hidup kita ini bisa keluar dari penjajahan si musuh ya. Nah, sekarang siapapun Anda, Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini tidak untuk menghakimi kan. Ada saatnya nanti Dia datang sebagai hakim. Saat ini Dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa seperti Anda dan saya untuk diselamatkan. Ya, firman Tuhan sekali lagi tidak datang untuk menghakimimu, tetapi biarlah Roh Kudus menolong Anda dan saya supaya kita mau sama-sama mengizinkan Roh Kudus untuk menelaah, membedah hati kita, pikiran kita, kehidupan kita saat ini ya. Saat ini saya mau tutup karena sudah waktunya. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, bedah hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, tingkah laku kami. Jikalau ada hal-hal yang masih dibelenggu oleh dosa, saat ini Roh Kudus kiranya Engkau nyatakan kepada setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Saat ini roh pertobatan turun atas setiap kami. Saya melepaskan roh pertobatan turun atas setiap kami yang ada di live streaming ini. Ampuni kami Bapa di surga, ampuni kami yang seringkali kami masih berjalan dipimpin oleh keinginan daging. Ampuni kami kalau seringkali kami gagal mengampuni. Ampuni kami kalau seringkali kami mengikuti hawa nafsu kami. Ampuni kami Tuhan, saat ini kami sungguh-sungguh menyesal. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu semua dan jiwa roh saya. Ampuni kami semua. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa dalam hidup kami. Hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh iri hati, roh penyembahan berhala, roh percinahan, roh najis,
Saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, penuhilah kami dengan kasih-Mu, dengan sukacita surgawi, dengan damai sejahtera surgawi. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kami, datang dan jamahlah setiap kami, penuhi kami. Lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus, berikan kami roh yang lemah lembut, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kami hanya dipuaskan oleh Engkau saja ya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak membuka celah sedikit pun untuk si musuh mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Bapak Ibu boleh taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan melepaskan kuasa kesembuhan sekarang. Roh Kudus sekarang mengalir, kuasa Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, sudah mematahkan setiap belenggu kutuk dosamu, kutuk dosa keturunan, kutuk dosa sakit penyakit, kutuk dosa langit tembaga sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir, menjamah Bapak Ibu semua. Semua roh sakit penyakit saya usir keluar. Roh sakit kepala keluar, roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang nempel di pundakmu, di lehermu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit pinggang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Kesembuhan terjadi sekarang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk jamahanmu, atas anak-anakmu, untuk karyamu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang punya tumor, kanker, saya hancurkan, saya patahkan semua kuasa-kuasa jahat atas hidupmu. Semua kutuk, sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki roh kanker sampai ke akar-akarnya, saya kutuki demi nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas anak-anak Tuhan. Saya cabut semua roh kanker, roh tumor. Saya cabut sampai ke akar-akarnya. Saya buang ke tebu laut demi nama Tuhan Yesus. Kanker negatif, tumor negatif, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya melepaskan kuasa Tuhan untuk Bapak Ibu yang gak enak matanya sekarang. Untuk Kakak Estina, kuasa Tuhan mengalir, matamu enak sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang engkau yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar ya. Kesaksianmu itu akan memberkati banyak orang. Saya juga berdoa untuk doa berkat ya. Saya melepaskan berkat Tuhan sekarang. Berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu semua. Tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau jadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih tadi Bu Farida untuk kesaksiannya. Tangannya udah sembuh. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Ya,
Bapak Ibu yang mau menyaksikan boleh tuliskan di komentar. Kalau mau naik ke atas juga boleh ya. Harus klik tombol tamu dan tulis di komentar. Ya puji Tuhan Bu Farida, Tuhan Yesus baik, luar biasa, Roh Kudus luar biasa. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaanmu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Ya, terima kasih Kakak Dewi. Ya, diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih ya Kakak Estina. Matamu sudah sembuh demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus juga boleh. Kepala saya tidak berat lagi ya. Puji Tuhan Kak Vivi. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu yang luar biasa. Kakak Meliana, ya Kakak Yuli, Kakak Elsye, ya, dan semuanya. Terima kasih Bu Evi Lampus, ya semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bu, saya dilepaskan dari belenggu sakit penyakit. Ya, puji Tuhan. Saya berdoa untuk Ibu Pati juga ya. Kuasa Tuhan mengalir, darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Pati. Setiap roh-roh jahat, roh kebencian, roh sakit hati, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikirannya Ibu Pati sekarang. Asam lambungnya normal, tekanan darahnya normal, jantungnya berfungsi dengan baik, tubuhnya nggak sakit-sakit lagi, sendi-sendinya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Oke, saya orang tuaku Ma Ece yang saat ini dirawat. Oke, saya berdoa ya untuk orang tuanya Kakak Orlando, untuk Mama ya, Mama Ece. Oke, saya berdoa untuk Mama Ece. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas ibunya Kakak Orlando. Saat ini kesembuhan mengalir setiap roh sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sekarang mengalir atas Mama Ece, mengalir, jadilah bebas, sembuh, pulih semua organmu berfungsi dengan baik, tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Orlando, apakah mamanya sekarang lagi sakit kepala? Itu yang saya rasakan ya. Sakit kepalanya sembuh semua, setiap organnya berfungsi dengan baik, jantungnya normal, asam lambungnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Sendi-sendinya baik, semuanya enggak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas ya Mama Ece. Ibu Emma Widiani saraf kejepit sebelah kiri mengecil. Ya, saya berdoa untuk Ibu Erna Widiana. Ibu Erna, kalau mau didoakan secara khusus, Ibu Erna boleh klik tombol tamu sehingga saya bisa undang naik ke atas. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya, kuasa Tuhan yang sama juga bisa berlaku untuk Ibu Erna ya. Ya, kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Erna sekarang. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Erna Widiana. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, belenggu mantra, dukun, hancur, patah atas Ibu Erna demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang syarafnya udah gak kejepit lagi, kaki belah kirinya sudah nggak kejepit lagi, nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kaki sebelah kirinya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu atas Ibu, siapa tadi namanya? Ibu Erna ya. Emma kah? Mohon maaf ya kalau saya lihat. Ibu Emma, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan Ibu Emma? Ibu Emma boleh tulis di komentar apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Emma. Mengalir terus, mengalir. Syarafnya udah gak kejepit, sekarang udah gak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Emma, apa yang dirasakan setelah didoakan? Boleh tulis di komentar ya. Ya, Ibu Emma, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Kaki kirinya gimana? Sudah gak sakit lagi kah? Ibu Emma. Ibu Emma. Ibu Emma. Coba saya lihat ya. Ibu Emma ada di sini kah? Coba saya lihat. Emma apa Erna sih? Mohon maaf ya kalau saya salah baca. Ibu Erna kali ya. Ibu Erna saya sudah undang naik ke atas. Ibu Erna, saya sudah undang naik ke atas ya. Apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Shalom. Shalom. Ya, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Puji Tuhan ya, sudah tidak sakit lagi. Oh, puji Tuhan. Tadinya sakit. Ya, terus udah gitu juga kan. Itu kan tuh dampak dari saya pernah jatuh gitu kan. Di 2023 tuh saya lagi parah-parahnya. Dampak dari jatuh kan dari anak saya kelas 4 SD. Saya baru kerasanya di anak saya SMP. Oh, udah lama ya. Iya, pikiran kan udah gitu kan, pikiran cuma jatuh biasa. Nggak taunya dampaknya itu pas SMP baru. Aduh, kok sakit gitu kan. Saya tetap selalu bawa dalam doa, saya terapi juga, puji Tuhan. Nah, saya kadang saya suka ikut ibadah-ibadah pagi ya kan. Saya tetap berserah sama Tuhan. Ya, sekarang sudah nggak sakit kan, puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan, sudah tidak sakit lagi ya. Tuhan Yesus dahsyat Terima ya. kasih. Terima kasih Sama-sama. doanya. Ya. Sama-sama. Shalom. Saya disconnect ya. Iya, terima kasih. Oh, Tuhan Yesus memberkati. sama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Kak Estina. Ya, ya puji Tuhan. Ya, oke. Saya Bapak Ibu kalau yang mau didoakan lagi boleh, tadi saya lihat ada beberapa yang sakit ya. Kalau enggak saya ajak nyanyi pujian. Sebentar. Ya, saya berdoa untuk sebentar, tadi ada yang minta didoakan. Mohon maaf ya, saya baca komentarnya pelan-pelan karena ya saya berdoa untuk anaknya Ibu Elshe Kulfi Salak yang sakit panas. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya. Kulfi, hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa, belenggu kutuk dosa sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit aku usir keluar sekarang. Demammu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Demammu hilang, jadilah bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Tuhan, kami berdoa juga untuk suami Ibu Catherine yang habis. Ya, untuk suaminya nama Tuhan Yesus, Bapak
Yunus diberkati. Suaminya Ibu Ambarita ya, Faber Manurung, Pak Faber Manurung. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya berdoa ya, darah Yesus ampuni dan kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Faber Manurung. Hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa, belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk, roh sakit penyakit, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakitmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Roh pertobatan juga mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kepala tidak enak, asam mual, keringat dingin, sakit punggung. Untuk Ibu Yanti Runtuwene. Ibu Yanti, adakah di sini? Saya bisa undang naik ke atas Ibu Yanti. Ibu Yanti nggak ada di tombol tamu ya. Kalau mau diundang naik ke atas harus klik tombol tamu. Kalau nggak bisa. Oke. Saya berdoa langsung ya Ibu Yanti. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Yanti Runtuwene. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, belenggu kutuk sakit penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, setiap roh sakit penyakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu juga normal, sakit di kepalamu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di punggungmu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Punggungnya nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang nempel di badannya sekarang saya usir keluar. Tubuh jiwa rohnya Ibu Yanti sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir, membebaskan Ibu Yanti, menyembuhkan, memulihkan. Sekarang punggungnya nggak sakit lagi, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Yanti, apa yang Bu Yanti rasakan sekarang setelah didoakan? Ibu Yanti, apa yang Ibu Yanti rasakan setelah didoakan? Yang sakit punggung ini, yang sakit kepala tadi yang barusan saya doakan. Puji Tuhan, enakan ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk karyamu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau lawat Ibu Yanti, lawat dengan kasih-Mu, sukacita, damai, sejahtera-Mu mengalir sekarang dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Ya, oke. Saya berdoa untuk suaminya Kakak Amor, Pak Siswanto. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya. Pak Siswanto ini hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Pak Siswanto. Setiap roh-roh jahat, roh sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang tekanan darahnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk sudah hancur, sudah patah, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang tekanan darahmu normal, kakinya yang sakit sekarang sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kakinya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Berjalanlah dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Amor coba minta suaminya
berjalan seperti apa, coba apa yang dirasakan setelah didoakan ya. Coba tanya suaminya ya. Ya, doakan saya. Oh, Heni ya, Ibu Heni. Ibu Heni Oktayana, saya berdoa ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Heni Oktayana. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Heni. Sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Sekarang setiap roh kutuk, roh sakit, penyakit, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan sekarang mengalir atas Ibu Heni. Kasih Tuhan yang sama yang membebaskan Ibu Heni, yang menyembuhkan Ibu Heni. Sekarang tekanan darahmu normal, jantungmu berfungsi dengan baik, gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Heni sekarang. Tekanan darahmu normal, jantungmu berfungsi dengan baik, gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Heni, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Ya, bagaimana suaminya juga Pak Siswanto, apa yang dirasakan setelah didoakan? Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk pujian dibahasa, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk Ibu Mega ya, untuk kaki kebas, Bapak Ibu kalau mau didoakan secara langsung, maksudnya harus naik. Maksudnya kalau mau didoakan naik ke atas, harus klik tombol tamu. Namanya siapa tadi ya? Ibu Meike. Ibu Meike. Saya berdoa ya, nggak ada di tombol tamu, jadi saya nggak bisa panggil naik ke atas. Saya akan doakan langsung. Saya akan doakan langsung ya. Kuasa yang sama sekarang mengalir, menjamah kakinya Ibu Meike. Kasih Tuhan yang menjamah Ibu Meike sekarang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah mengutus malaikat-malaikat kesembuhanmu sekarang menjamah kakinya Ibu Meike. Sekarang kebasnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kebasnya sudah hilang, kakinya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ibu Meike, sekarang gimana kakinya? Udah nggak kebas lagi? Gimana Ibu Meike? Coba ya. Saya berdoa untuk kakak Duanis Lakin. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya kakak Duanis. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus atas kakak Duanis. Setiap kekhawatiran, kecemasan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, membebaskan kakak Duanis. Tekanan darahmu normal sekarang, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati engkau juga dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tadi yang habis didoakan, apa yang Bapak Ibu rasakan, boleh tulis di komentar ya. Tadi yang kakinya kebas, yang saya sudah doakan, masih di sini kah? Boleh saksikan di komentar apa yang Ibu rasakan. Ibu Meike kayaknya ya tadi ya yang saya doakan. Ya, untuk kakak Loni, saya berdoa ya untuk benjolannya sekarang. Darah Yesus ampuni, sucikan, kudus. Lisa ya. Untuk Ibu Lisa atau kakak Lisa sekarang saya berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Lisa. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk keturunan,
Kutuk sakit penyakit atas Kalisa sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh kecemasan, roh ketakutan, aku usir keluar. Roh sakit penyakit, aku usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan benjolannya sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya mengecil, mengecil, mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, 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 hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang atas Ibu Lisa. Benjolannya mengecil, mengecil, dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Ibu Meike udah lebih baik kah kebas-kebasnya? Kakinya gimana, udah lebih baik? Terima kasih, kasih Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir terus atas Ibu Lisa. Atas Ibu Lisa mengalir, mengalir, benjolannya hilang. Benjolannya mengecil, mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ibunya masih ada. Ya, tapi sekarang gimana kebasnya? Kebasnya udah hilang? Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Lisa, apa yang Ibu Lisa rasakan sekarang? Kuasa Tuhan terus mengalir, mengalir, menjamah Ibu Lisa. Ibu Lisa, apa yang Ibu Lisa rasakan sekarang setelah didoakan? Saya sudah undang naik ke atas ya Ibu Lisa. Shalom. Halo, Lisa, pagi. Lisa, boleh buka kamera kah? Ibu, Halo. ya boleh buka kamera. Shalom, Bu. Selagi di tempat ramai, Bu. Oh, iya, iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Iya. Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Sudah sedikit perubahan, Bu. Sudah mengecil ya? Oke, Iya. saya berdoa lagi ya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang menjamah Ibu Lisa. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Sekarang kuasa Tuhan kuasa Tuhan mengalir. Benjolannya sekarang mengecil, mengecil lagi, mengecil, mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, 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 sekarang mengecil lagi, lebih mengecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir terus, mengecil, mengecil, lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Lisa. Terus kuasa Tuhan mengalir, mengalir, terus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih kuasamu yang mengalir terus, mengalir, mengalir, mengalir terus, jamah, mengecil lagi, lebih mengecil lagi. Sekarang saya perintahkan semua benjolannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang menjamah Ibu Lisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan mengalir, mentahirkan Ibu Lisa. Sekarang benjolannya saya cabut keluar semua. Semuanya sampai ke akar-akarnya saya cabut keluar, saya buang ke pinggir laut. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir, mengalir, membebaskan Ibu Lisa. Makin kecil lagi sekarang, benjolannya makin kecil demi nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Benjolannya makin lebih kecil lagi, sekarang lebih kecil lagi.
Lebih kecil ya sekarang ya Bu Lisa ya. Iya, iya sudah. Tadi terasa sekali, sekarang sudah lebih kecil lagi. Sudah tinggal segini ya, seujung jari ya. Iya, Ya, kuasa Tuhan mengalir lagi, mengalir sekarang bukan hanya tinggal seujung jari, sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan membakar semua pekerjaan setan iblis, keluar semuanya. Sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya hilang dalam nama Tuhan Yesus, rata dengan kulit. Saya perintahkan sekarang benjolannya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Benjolannya sekarang rata dengan kulit. Kuasa Tuhan terus mengalir bekerja dalam tubuhnya Bu Lisa. Sekarang rata, sekarang benjolannya rata dengan kulit demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga untuk jamahanmu atas Ibu Lisa. Kuasa Tuhan terus mengalir, terus bekerja dalam tubuhnya Ibu Lisa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga untuk jamahanmu. Ya Ibu, sekarang gimana Bu? masih ada sedikit, cuman tadi kan panas. Tapi sekarang sudah tidak panas, malah dingin. Ya, itu kuasa Roh Kudus yang bekerja ya. Bu Lisa, ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apa Tuhan, tetapi kuasamu tidak selesai bekerja, kuasamu terus bekerja atas Ibu Lisa. Benjolannya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Ibu Lisa, puji Tuhan ya. Ibu ada di mana? Di Papua. Oh, jauh ya. Iya. Ya, Tuhan ya. Oke, semangat Iya. Ibu Lisa. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Lisa. Ya, amin. Doa seperti ini. Bagian peperangannya Ibu Lisa seperti ini. Darah Yesus sudah ampuni, sudah sucikan, sudah kuduskan tubuh jiwa roh saya. Semua roh sakit penyakit aku usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Lisa perkatakan itu selalu ya, sambil menjaga kekudusan, menjaga hidup dari dosa. Oke, kalau gitu Ibu Lisa, saya disconnect ya. Oke, terima kasih bicara. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Shalom, ya puji Tuhan. Oke, ya Tuhan Yesus dahsyat, Kakak Meliana, Ibu Roberta, ya kayaknya udah lama nggak ngeliat Ibu Roberta deh. Oh, kita berdoa buat Ibu Roberta ya, perut saya bagian atas keras terasa. Oh, kita undang deh Ibu Roberta. Mana Ibu Roberta? Ibu Roberta, apakah engkau ada di tombol tamu kah? Saya undang naik ke atas. Ibu. Oh, nggak ada ya. Oke, kita berdoa deh ya, langsung ya untuk Ibu Roberta. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Roberta. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Roberta saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kecemasan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit perut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan sekarang. Kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Roberta. Perut bagian atasnya udah gak keras lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Perutnya gak keras lagi demi nama Tuhan Yesus. Perutnya udah gak kenceng lagi, udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahan-Mu atas Ibu Roberta sekarang. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir, menjamah Ibu Roberta. Perutnya sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Perutnya enak, semua gangguan di tubuhmu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan-Mu. Ya, Ibu Roberta gimana? Selalu ikut live. Ya, gimana Ibu Roberta? Udah enak kan? Ya, mohon maaf ya, karena saya itu biasanya melihat daftar yang nonton live saya dan saya doakan namanya satu persatu. Namun karena beberapa hari ini entah kenapa TikTok itu ya jadi nggak ada, namanya hilang semua. Jadi saya nggak bisa doakan satu persatu, tetapi nggak apa-apa ya. Roh Kudus yang lebih mengenal Bapak Ibu, walaupun saya nggak menyebut nama Bapak Ibu satu persatu, tetapi Roh Kudus lebih kenal siapa engkau, dan Roh Kudus yang bekerja, yang menjamah kehidupan Bapak Ibu, yang memulihkan, yang membawa engkau makin dekat dengan Tuhan, yang membawa engkau dari kemenangan menuju kemenangan. Itu isi hatinya Tuhan, itu juga visinya saya ya. Saya juga mau melihat Bapak Ibu itu hidup di dalam kemenangan dalam setiap aspek kehidupanmu. Ya, saya berdoa untuk Pak Sakar turun ya, untuk ginjal. Oke, saya berdoa ya. Oke, saya undang naik ke atas deh. Account atas nama ya Sakar. Halo. Shalom Ibu. Iya, halo, shalom Ibu. Iya, dengan Pak siapa Pak? Dia Pak Sakar Bu. Oke, saya berdoa ya. Sekarang apa yang Bapak rasakan? Ya, itu gejala ini ginjal. Maksudnya badannya lemas atau gimana gitu? Enggak sih, baru gejala aja. Oh, baru gejala. Oh ya udah, kita berdoa ya. Ya. Darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Sakar. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Pak Sakar demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya melepaskan berkat kasih Tuhan sekarang menjamah Pak Sakar. Jamah Pak Sakar sekarang. Saya perkatakan ginjalnya sekarang berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalnya berfungsi dengan baik. Kasih Tuhan yang menjamah hatinya Pak Sakar, diberikan roh pertobatan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas Pak Sakar, sehingga Pak Sakar tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Roh takut akan Tuhan turun atas Pak Sakar demi nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Pak Sakar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Enak Bu, enak. Lega. Ya, puji Ada Tuhan. kelegaan. Iya, puji Tuhan Bu. Makasih. Oke, kalau gitu saya disconnect dulu ya. Tuhan Ya, Yesus. makasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu doakan saya, tiba-tiba saya berhenti hate. Iya, oke. Ya, Kak Ferdi, sakit apa ya? Boleh dituliskan di komentar sakit apa. Ya, Kakak Uti untuk pemulihan ekonomi setiap hari ikut live streaming saya ya.
Karena untuk pemulihan ekonomi itu ya banyak dimensi sih ya. Banyak dimensinya. Kalau sakit masih bisa doa langsung twing gitu sembuh. Dan itu pun kita masih harus peperangan rohani menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Supaya roh jahat, roh sakit, penyakit nggak balik lagi gitu. Kalau kita tetap buka celah, ya bakalan balik lagi ya. Nah, demikian pula ya Bapak Ibu, ya nggak apa-apa Bu Esther, monggo silakan. Saya rasa kita juga sudah selesai ya, sudah pukul 8.31. Oke, Bapak Ibu yang pergumulan ekonomi, sekali lagi ikut live streaming saya setiap hari supaya engkau diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya engkau mengerti bahwa Tuhan memang selalu ingin memberkati engkau dan saya, tetapi ada bagian peperangan rohani yang kita harus lakukan ya, supaya berkat Tuhan itu dicurahkan dalam hidupmu. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bu Esther untuk pelayanannya. Dan sampai Sama-sama. jumpa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.